sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang business plan, yaitu Java Cafe atau coffee shop untuk memenuhi tugas dari kewirausahaan dari dosen pengampu Pak Jaya Ramade. Baik, langsung saja untuk slide selanjutnya mungkin Mbak. Berikut ini ada beberapa anggota kelompok dari kami, yaitu terdiri dari 12 anak, yaitu meliputi ada Diah Wulandari, kemudian Ilvan Susila, ada saya sendiri, Rizky Wahyu Adi, Mala, Sinta Marta Diana, Yunindia Putri, kemudian ada Fatika Rima, Vita Dwi, Birka Ragusta, kemudian Vidya Vigi, Naso Fahid, Dwi Fitrianingsih. Lanjut, Mbak. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang dari coffee shop ini. Java Cafe atau biasa disebut dengan kopi Jawa adalah kopi yang berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Kopi ini sangatlah terkenal sehingga nama Jawa menjadi identitas untuk kopi. Kopi Jawa Indonesia tidak memiliki bentuk yang sama dengan kopi asal Sumatera maupun Sulawesi. Jadi kopi ini sedikit berbeda. Cita rasanya juga tidak terlalu kaya sebagaimana kopi dari Sumatera atau Sulawesi karena sebagian besar kopi Jawa diproses secara basah, bukan melalui itu hewan yang dinamakan musang. Oh ya, luwak masnya. Meskipun begitu, sebagian kopi Jawa mengeluarkan aroma tipis rempah yang khas. Kopi Jawa juga keasamannya yang rendah dikombinasikan dengan kondisi tanah, suhu udara, cuaca, serta kelembaban udara. Definisi coffee shop adalah sebuah tempat yang menyediakan makanan dan minuman, namun utamanya menjual kopi. Umumnya yang disebut dengan coffee shop adalah kedai minuman kopi yang tempatnya didesain semenarik mungkin dan menyediakan banyak menu kopi dan cemilan. Baik, untuk slide selanjutnya mungkin bisa disesuaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Silakan waktu dan tempat. Visi dan misi. Visi, menjadikan Java Coffee sebagai coffee brand lifestyle terdepan di Indonesia dan sebagai wadah untuk meraih mimpi. Menawarkan suasana, kondisi, tempat, menu yang bervariatif dengan cita rasa dan kualitas yang baik. Dan dapat memenuhi selera para pengunjung dan pelanggannya sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan pantas menjadi ikon kuliner, serta dapat mengembangkan bisnis berbagai daerah untuk mengenalkan dan membudayakan minuman kopi, serta membuka lowongan pekerjaan di tengah masyarakat. Misi 1. Mempertahankan cita rasa kopi yang sudah melegenda secara turun-temurun. 2. Meningkatkan kreativitas untuk menciptakan menu-menu baru yang lebih bervariatif untuk dapat ditawarkan dan dinikmati oleh pelanggan. 3. Menawarkan kenyamanan dalam menikmati kopi kepada pelanggan. 4. Menjalin hubungan yang baik kepada para pelayan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Monggo dilanjut selanjutnya mungkin siapa? Tujuan 1. Meningkatkan pendapatan laba usaha melalui peningkatan penjualan. Yang kedua, meningkatkan pemenuhan kebutuhan kopi yang berkualitas untuk masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan dan mampu bersaing dalam harga. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan situasi agar pelanggan dapat menikmati waktu bersantai dengan nyaman. Yang kelima, melatih jiwa kewirausahaan. Yang keenam, menciptakan suatu peluang bisnis yang baru. Slogan, di mana bumi dipijak, di situ kopi diseduh. Next. Logonya
Seperti itu. Data perusahaan, 1 nama perusahaan, Java Coffee Shop. Yang kedua, bidang usaha, minuman dan makanan. Yang ketiga, jenis produk, kopi Jawa. Yang keempat, alamat perusahaan, Jalan Diponegoro nomor 97, di Luang, Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah, 50512. Nomor telepon 02470285576. Alamat email javacoffeeshop@gmail.com. Media sosial Java Coffee Shop. Konsep usaha Java Coffee. Kopi Jawa adalah kopi yang berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Kopi ini sangatlah terkenal sehingga nama Jawa menjadi identitas untuk kopi. Kopi Jawa memiliki keasaman yang rendah dikombinasikan dengan kondisi tanah, suhu udara, cuaca, serta kelembapan udara. Pertumbuhan kopi shop di Indonesia sudah mengalahkan pertumbuhan jamur di musim hujan. Tak hanya di kota-kota besar, kota kecil sekalipun sudah memiliki banyak sekali gerai kopi meski memiliki standar dan pasar yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia sendiri pun juga suka minum kopi. Pada saat ini kemunculan tren nongkrong di coffee shop sangat digemari baik wanita, laki-laki, tua ataupun muda. Adanya tren ini menjadikan suatu peluang bisnis tersendiri bagi para pengusaha dan calon pengusaha. Saat ini minum kopi sudah menjadi gaya hidup lifestyle di Indonesia. Kebanyakan masyarakat ini minum kopi adalah salah suatu ritual yang unik. Akhirnya minum kopi pun sudah mulai menjadi gaya hidup baik kalangan elit, menengah maupun masyarakat kecil. Ritual minum kopi ini membutuhkan tempat yang juga istimewa untuk menikmati kelezatan kopi. Aspek pasar, gambaran umum pasar dan sasaran. Produk usaha yang baik adalah dengan menciptakan sebuah unit usaha bisnis yang prospektif dan menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang sebagai tempat untuk melakukan investasi. Kopi sebagai bahan baku utama dalam usaha Java Coffee akan disukai oleh kalangan umur. Alasan bisnis Java Coffee memiliki pasar yang luas, di mana semua kalangan dari kelas bawah hingga atas, usia remaja hingga dewasa, dapat dipastikan menyukai kopi. Peluang mendapatkan omset harian lebih mudah, yang diperlukan hanya menu sederhana dan tempat yang nyaman. Jenis produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan merupakan suatu jenis produk kopi yang terfokus pada golongan pendapatan masyarakat. Kemudian yaitu ada target pasar. Target pasar atau calon pengunjung sebagian besar adalah anak usia muda atau semua kalangan dari kelas bawah hingga atas, usia remaja hingga dewasa, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Pesaingnya yaitu untuk saat ini tentu saja produk kami memiliki beberapa pesaing. Terlebih para penjual kopi lainnya, pengaruh para pesaing terhadap penjualan produk kopi ini tentunya memiliki pengaruh bagi kami, karena para pesaing tentunya juga memiliki banyak konsumen tetap. Selain itu tentunya produk-produk yang dihasilkan bisa jadi milik kualitas yang lebih baik. Sasaran pembelinya yaitu para mahasiswa dengan harganya yang terjangkau, suasana yang nyaman, pelayanan yang baik, dan tersedianya fasilitas hotspot menjadi pilihan mahasiswa sebagai tempat kumpul-kumpul dan menyelesaikan tugas dengan suasana yang lebih santai. Kemudian pekerja, suasana santai yang kami tawarkan merupakan pilihan yang tepat bagi para pekerja yang telah penat.
Baik, saya lanjutkan. Untuk strategi diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi produk yang dibuat dengan memiliki aroma khas kopi dari perdesaan dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua golongan pendapatan masyarakat. Untuk strategi STP, yaitu segmentation, targeting, positioning. Untuk yang pertama, yaitu segmentation. Untuk yang A, psikografis segmentation. Menurut golongan yang ekonomi, terdiri dari ada kalangan ekonomi atas, kalangan ekonomi menengah, kalangan ekonomi bawah. Untuk yang B, demografis segmentation, sedangkan segmentation menurut usia, yaitu terdiri dari remaja dan dewasa. Untuk yang remaja, yaitu usia mulai dari 11 sampai dengan 18 tahun. Untuk yang dewasa, usia 18 tahun ke atas. Segmentation pasar dari Java Coffee yaitu semua kalangan, segala usia yang berdomisili di Ungaran. Silakan untuk dilanjutkan. Selanjutnya mungkin langsung saja, guys. Oh, untuk slide 11 sama 12 itu Sinta. Ayo Sinta, mulai. Aspek pemasaran, Targeting pertama Sinta dari targeting. Nah. Kedua, targeting memiliki tujuan untuk menentukan kelompok konsumen yang akan kita targetkan. Hal ini untuk target penjualan produk kopi ini adalah semua golongan masyarakat yang pecinta kopi. Ketiga, positioning. Di sini kami menargetkan bagaimana cara coffee shop kami menjadi coffee shop yang diingat oleh konsumen. Oleh karena itu, kami memilih nama Java Coffee dengan arti coffee shop yang akan memberikan pelayanan yang selalu ceria, serta produk yang akan memberikan kesejukan kepada pengunjung yang datang. Selanjutnya, aspek pemasaran. Pertama, promosi yang akan kami lakukan adalah dengan cara menyebarkan brosur di tempat ramai dan melakukan promosi secara online. Pada 1 bulan pertama nantinya kami akan memberikan spesial diskon dengan potongan harga kepada para pembeli untuk menarik minat para pembeli. Selanjutnya, pengembangan pasar. Setelah dirasa berhasil para usaha pertama ini, kami akan mencoba untuk membuka cabang baru, baik di dalam kota maupun di luar kota. Untuk pengembangan produk kedepannya akan dilakukan peningkatan penjualan dengan pengoptimalan promosi. Selain itu juga menambah varian kopi lain supaya lebih menarik pelanggan. Selanjutnya, langkah promosi. Pada bulan pertama sebagai bentuk pemulaan, kami akan memberikan spesial diskon dengan potongan harga kepada para pembeli. Di samping itu, kami juga akan memberikan penawaran spesial di tanggal 10 setiap bulannya, serta tetap memperhatikan kualitas produk kopi yang dihasilkan. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu analisa SWOT.
Yang pertama yaitu strateg atau kekuatan. Untuk kekuatannya yaitu ada harga produk yang terjangkau, populer di kalangan anak muda, bahan baku yang tersedia, packagingnya yang mudah dibawa dan praktis, konsep kedai kopi yang menarik, ketersediaan fasilitas lengkap, contohnya wifi, toilet, musola. Untuk yang terakhir, alat pembayaran, cashless, dan banyak promo. Untuk weakness-nya atau kelemahannya yaitu 1. Brand awareness yang rendah. 2. Sarana promosi yang belum maksimal, terutama bagi kedai kopi yang baru buka. 3. Kesuksesan media sosial yang terbatas. Contohnya followersnya masih sedikit dan belum memiliki jangkauan audiens yang luas. Yang keempat yaitu kompetitor yang lain yang lebih kuat. Selanjutnya, Vidya. Untuk analisa selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu membangun inovasi produk kopi baru. Yang kedua membangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga menarik konsumen baru dengan penawaran khusus. Untuk yang keempat menjawab permintaan layanan pengiriman, misalnya di aplikasi ojek online. Untuk yang kelima yaitu membuka outlet di lokasi baru. Untuk threat atau ancamannya yaitu 1. Harga bahan baku yang tidak stabil. 2. Tingkat persaingan kedai kopi yang tinggi. 3. Rating buruk dari konsumen. Baik, selanjutnya adalah analisis 4P. Yang pertama adalah produk atau produk. Java Coffee memiliki produk beraneka ragam mulai dari makanan ringan sampai makanan berat yang memiliki banyak varian. Untuk produk andalannya sendiri adalah kopi. Yang kedua adalah harga jual atau price, memiliki harga yang dapat dijangkau semua golongan pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah promosi atau promotion, memberikan diskon berupa potongan harga pada 1 bulan pemasaran pertama, menyebarkan brosur di tempat ramai dan melakukan promosi secara online. Dan yang terakhir adalah tempat atau place, memiliki lokasi yang strategis dan dapat dijangkau kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Berikutnya, risiko hambatan. Setiap peluang usaha yang dibangun tentunya memiliki risiko yang perlu dihadapi dan dicari solusinya. Begitu pula pada usaha ini, kami juga memiliki beberapa risiko yang harus kami hadapi, antara lain persaingan. Para persaingan bisnis akhir-akhir ini makin banyak yang sudah mampu memberikan banyak variasi dan kreasi terhadap produk yang mereka tawarkan. Selain itu, pesaing mungkin banyak pelanggan. Tindakan alternatif. Tindakan alternatif pada usaha Java Coffee ini dilakukan untuk meminimalisir dan mengendalikan beberapa faktor risiko yang terjadi. Tindakan yang kami lakukan antara lain persaingan usaha yang kami lakukan untuk tetap memberikan kesan tersendiri kepada calon pembeli adalah dengan menyediakan produk kopi dengan harga yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kami juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya, kesimpulan. Dilihat dari aspek pasar dan pemasaran serta melihat beberapa peluang. Usaha Java Coffee ini memiliki cukup peluang untuk memenuhi standar kelayakan bisnis. Selain itu, harapan adalah rencana bisnis Java Coffee ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai visi dan misi dari usaha ini serta dapat berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Berdasarkan aspek pasar dan pemasaran tersebut, maka usaha Java Coffee dapat dikatakan layak dan dapat dikatakan memiliki harga yang ekonomis dan terjangkau. Saran dari plan bisnis ini diharapkan usaha ini nantinya dapat berjalan dengan lancar sampai menuju ke titik kesuksesan dan dapat
mengalahkan para pesaing lainnya, sekalipun masih menggunakan metode sederhana. Dalam berbisnis, kita harus memiliki sikap yang kreatif dan selalu mampu melakukan inovasi baru dari sebuah produk supaya produk tersebut memiliki harga dan nilai jual yang lebih tinggi dari sebelumnya. Selain diperlukan sikap kreatif dan inovatif dalam berbisnis, juga sangat diperlukan kemampuan dalam pemahaman terhadap konsumen atau pembeli dari produk yang kita tawarkan sehingga penawaran kita nantinya dapat sesuai dengan kemampuan pelanggan. Terima kasih. Baik, mungkin terima kasih presentasi dari kelompok 5 sudah selesai, sudah mewakili semua kelompok sudah hadir. Kemudian mungkin untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa melalui kolom komentar YouTube karena ini nanti akan diupload melalui YouTube. Terima kasih untuk Pak Jaya dan kurang lebih dari kelompok kami seperti ini ya Pak. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TY guys, TY.